Titipan FC, komen Diego Michel di unggahan daftar 29 pemain Timnas Indonesia sinir siapa nih? Ya, media Vietnam anggap Timnas Indonesia paling lemah di grup D Piala Asia 2023. Dan di informasi bola selanjutnya, Sinteyong tunjuk Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Yang terakhir, dipanggil Timnas, Sinteyong ingin selamatkan karir Pratama Arhan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, komen Diego Michel menjadi sorotan publik yang menulis kata titipan FC di unggahan akun @pengamat sepak bola tentang daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Turki. Seperti diketahui, PSSI sudah mengumumkan 29 nama pemain Timnas Indonesia yang berangkat ke Turki guna menjalani pemusatan latihan atau TC. Diduga kalimat titipan FC di kolom komentar akun Instagram @pengamat sepak bola merupakan sindiran dari Diego Michel karena kedua rekannya itu tak dipanggil oleh Timnas Indonesia. Terkait hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong sudah memberikan klarifikasi. Sinteyong mengungkapkan jika dirinya memilih Syahrul Trisna karena punya ketenangan di bawah mister gawang yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Sehingga diharapkan kemungkinan gawang Timnas Indonesia kebobolan menjadi lebih kecil. Kemarin Syahrul Trisna sering bersaing dengan Nadeo. Kadang dia yang main, kadang Nadeo. Syahrul itu adalah pemain yang sangat tenang ketika pertandingan. Nanti ketika Syahrul main, jadi kemungkinan kebobolan akan semakin kecil, kata Sinteyong. Jadi akhirnya saya pilih Syahrul, kata Sinteyong. Sedangkan terkait Stefano Lillipali, Sinteyong berpandangan jika pemain yang satu ini tidak punya fisik yang prima. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan melihat Lillipali secara langsung, tapi untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik, kata Sinteyong. Ya, media di Vietnam memberikan komentar ihwal peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar. Mereka menilai Indonesia merupakan tim yang paling lemah dalam persaingan di grup D Piala Asia 2023. Ya, Indonesia berada di grup D Piala Asia 2023. Sadil Ramdhani dan kolega bakal bersaing dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Media asal Vietnam The Town 247 menilai peluang Indonesia untuk bersaing di grup D bakal sangatlah sulit sebab mereka menilai Indonesia sebagai tim dengan level di bawah 3 peserta Piala Asia lainnya di grup D. Di babak penyisihan grup, Indonesia satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Dan ini semua adalah tim-tim yang dinilai lebih baik dari Indonesia ya, tapi tetap mengincar lolos babak grup. Tulis The Town 247. Lalu, benarkah klaim Timnas Indonesia adalah tim yang paling lemah? Apa yang ditulis oleh The Town 247 bisa saja benar, tetapi bisa juga salah. Benar jika melihat posisi keempat negara grup D dalam ranking FIFA. Bisa jadi salah karena sepak bola tidak hanya sekedar hitung-hitungan di atas kertas. Jepang menjadi negara dengan ranking FIFA paling tinggi yaitu di urutan 17. Tertinggi di antara negara Asia, lalu Irak berada di posisi ke-63 dan Vietnam berada di posisi ke-94, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-146 ranking FIFA. Namun dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain seperti Justin Hebner, Ivar Jenner, Rafael Struijk sampai Sandy Wallace, Indonesia bisa jadi lebih kuat dibandingkan hitung-hitungan di atas kertas. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Sinteyong menunjuk Jordi Amat sebagai kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sekedar diketahui status kapten Timnas Indonesia saat ini masih dipegang oleh Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam mendapatkan status kapten Timnas Indonesia setelah Fahrudin Arianto terdepak dari skuad Garuda. Namun banyak pecinta sepak bola tanah air yang meminta Sinteyong mencopot Asnawi Mangku Alam dari jabatan kapten Timnas Indonesia. Salah satunya disuarakan oleh netizen dengan akun TikTok @national.team. Akun ini meminta Sinteyong memberikan jabatan kepada Timnas Indonesia kepada Jordi Amat. Jordi Amat dipilih karena paling berpengalaman ketimbang pemain-pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini.
Bek berusia 31 tahun ini malang melintang di kancah persepak bolaan internasional dengan pernah memperkuat Real Betis, Rayo Vallecano sampai Swansea City. Bahkan di klub terakhirnya yakni KAS Eupen dari Belgia dan Johor Darul Takzim Malaysia, Jordi Amat memegang status kapten. Satu lagi, Jordi Amat diprediksi bahkan lebih komunikatif kepada wasit ketimbang Asnawi Bangku Alam tak kalah timnas Indonesia dirugikan oleh wasit. Ban kapten kasih aja tuh ke Jordi Amat. Komunikasi dengan wasit sangat diperlukan loh, apalagi saat tim dirugikan, tulis akun tersebut. Ban kapten di Asnawi Mangku Alam tuh cuman pajangan aja. Jadi memang ketika tim lagi dirugikan, nggak pernah tuh Asnawi komunikasi sama wasit, sambung pernyataan tadi. Ya, menarik menantikan keputusan yang akan diambil Sinteyong perihal status kapten timnas Indonesia nanti. Terlepas dari itu, persiapan matang dilakukan oleh timnas Indonesia sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Ya, seperti diketahui timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024 nanti. Dan selama berada di Turki, timnas Indonesia menggelar 2 laga uji coba kontra Libya pada 2 dan 5 Januari nanti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sinteyong mengatakan memanggil pertama Arhan ke timnas Indonesia untuk menjaga performa sang pemain agar tidak mati. Pratama Arhan tetap mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala Asia. Ya, meski kurang mendapatkan menit bermain di klubnya Tokyo Verdy, Sinteyong punya alasan tersendiri memanggil Arhan ke timnas Indonesia. Arhan pemain bagus. Kalau dia dapat menit bermain di klubnya, maka performanya bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi ya karena itulah jarang main, performa Arhan semakin turun. Tapi kalau timnas tidak milih dia, maka performa dia akan benar-benar mati, kata Sinteyong menambahkan. Oleh karena itulah menurut Sinteyong memanggil Arhan ke timnas Indonesia sangatlah penting untuk karirnya dan masa depan sepak bola Indonesia. Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi kelebihan Arhan ada long ball throw in dan ini senjata yang sangat menakutkan untuk lawan, kata Sinteyong. Ya, pertama Arhan memang hampir tidak pernah absen dalam pemanggilan pemain ke timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan uji coba internasional ataupun di sejumlah turnamen. Meski kurang dapat menit bermain di Tokyo Verdy, namun penampilan Arhan bersama timnas Indonesia juga cukup baik. Arhan punya kelebihan dari sisi kecepatan, akselerasi, dan punya lemparan ke dalam jarak jauh yang benar-benar mematikan.